Demi Palestina, militer Iran serbu markas pasukan Israel. Pasukan Israel ke Palestina di sana juga sudah bersiap. Militer Iran dan Lebanese Army menyebut tantangan Israel pertumpahan darah dan kontak tembak pun tak terhindarkan. Pasukan Iran itu berhasil merebut markas Israel, sebanyak 200 tentara Israel tewas, sedangkan pasukan Iran mengalami luka bagian paha dan lengan namun tidak ada yang tewas. Maka Mayor Yuda dan rekan-rekannya berhasil kuasai markas Israel. Pasukan Iran melaporkan berhasil mengalahkan kelompok Zionis dan seorang pemimpin kelompok militer Zionis yang saat melakukan serangan terhadap pasukan Iran. Pemerintah Palestina berterima kasih kepada pasukan Iran dan negara-negara Islam lainnya yang telah bekerja sama memfasilitasi untuk kemerdekaan Palestina sampai sekarang. Pasukan Israel telah maju di garis depan, kata Komandan Pro Iran, Ketua Gerakan Kami Bersama Iran, anggota Dewan Utama Pemerintah Daerah kepada RIA Navasti. Selama ini kami tidak melihat logika dalam tindakan mereka, ucapnya dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti. Kontak tembak antara unit militer Iran dan pasukan angkatan bersenjata Israel meletus di perbatasan Palestina. Dilansir Viva Militer dari kantor berita Timur Tengah RIA Navasti, prajurit angkatan bersenjata Israel tewas dalam pertempuran. Tak hanya itu, setengah lusin peralatan pasukan PM Benjamin Netanyahu juga hancur. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran mengungkap data kerugian yang dialami unit militer Israel. Selain itu, kelompok sabotase dan pengintaian militer Israel juga dikabarkan jadi sasaran serangan di area desa dekat perbatasan dengan Palestina tersebut. Di area Tel Aviv dan Haifa, serangan dengan operasional taktis dan penerbangan militer, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan. Tembakan artileri dari kelompok pasukan Iran mengalahkan musuh di daerah permukiman dekat perbatasan, kata pernyataan tersebut. Sementara itu, serangan udara dan artileri militer Iran juga terjadi di Tel Aviv. Dalam serangan ini, lebih dari 35 tentara Israel tewas. Selain itu, sebuah howitzer D-32A 18122 mm juga dieliminasi. Di arah Haifa, lebih dari 35 prajurit Israel, 6 kendaraan dan sebuah howitzer D-30 hancur akibat kebakaran dalam sehari, bunyi pernyataan Kementerian Pertahanan Iran. Kami sekali lagi dengan tegas memperingatkan para musuh yang melakukan provokasi melalui pelepasan tembakan artileri dan pengeras suara di lintas perbatasan, tambah juru bicara Iran menurut kantor berita terkini. Dalam konflik Palestina dan Israel, muncul kabar bahwa Iran membantu Hamas mengembangkan rudal mematikan untuk menyerang sasaran jarak jauh ke Israel. Menurut pejabat intelijen Barat, Iran telah memainkan peran kunci dalam konflik Palestina dan Israel dengan membantu mengembangkan senjata Hamas, kelompok militan Palestina. Para pejabat percaya bahwa bantuan teknologi Iran telah menghasilkan peningkatan yang signifikan terhadap kemampuan senjata Hamas untuk menyerang sasaran dan yang berjarak jauh ke wilayah Israel. Senjata Hamas tersebut diperkirakan dibuat di Gaza dengan rancangan Iran seperti yang dilansir dari The Sun pada Sabtu. Hamas secara historis mengandalkan roket Qassam jarak pendek yang memiliki jangkauan sekitar 6 mil untuk menyerang Israel. Namun dalam serangan ke Israel terbaru, Hamas telah menggunakan roket jarak menengah dengan jangkauan 25 mil serta roket M75 dan J80 dengan jangkauannya lebih jauh, yaitu antara 50-60 mil. Komandan senior dari kelompok Hamas diyakini telah melakukan kunjungan rutin ke Iran, di mana mereka telah menjalani pelatihan dalam produksi dan pengoperasian sistem senjata canggih. Berita tentang bantuan Iran untuk senjata Hamas muncul hanya sehari setelah pasukan Israel mengubur hidup-hidup pasukan militan Palestina tersebut dengan menipu mereka menuju lokasi bawah tanah, kemudian membombardir jaringan terowongan itu. Israel mentweet melalui akun Israel Defense Force bahwa serangan di jalur Gaza sedang berlangsung. Pasukan Hamas buru-buru untuk mengambil senjata tersembunyi untuk mempersiapkan serangan pasukan Israel berdasarkan petunjuk tweet tersebut. Namun, tweet tersebut ternyata palsu seketika serangan udara diluncurkan menghancurkan bunker dengan 150 target. Laporan The Hamas Metro, puluhan orang diyakini tewas ketika terowongan itu diserang dengan 450 rudal dalam 40 menit dan lebih dari 160 pesawat pemimpin penyerangan. Petinggi pasukan Israel lalu mengumumkan operasi kompleks telah berhasil selama konflik antara Palestina dan Israel beberapa hari terakhir. Roket Hamas telah menghantam beberapa kota besar Israel seperti Tel Aviv dan Lod.
Mereka telah fokus pada target tertentu seperti Bandara Utama Ben Gurion, sebuah langkah yang mendorong sejumlah maskapai penerbangan besar untuk membatalkan penerbangan sebagai tindakan pengamanan. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari Perdana Menteri Israel Naftali Bennett. Politikus sayap kanan Yahudi itu menyatakan bahwa negara itu kini dalam bahaya besar sebab sudah dikepung Iran. Pernyataan itu disiarkan Bennett melalui siaran resminya. Dilansir Viva Militer Rabu, mengungkapkan bahwa posisi Iran saat ini di luar dugaan militer Israel. Ternyata dalam 10 tahun atau 1 dekade kekuatan militer Iran berkembang pesat. Terbukti negeri Islam terbesar di Persia itu kini sudah berhasil membuat posisi Israel kepepet. Menurut Bennett, militer Iran telah berhasil mengepung Israel dari segala penjuru, bahkan kini Iran hanya duduk manis dengan posisi peluru kendali sudah siap membombardir Israel dari segala arah. Iran mengepung negara Israel dengan rudal sambil duduk dengan aman di Teheran, kata Bennett. Bennett menerangkan tak cuma pasukan militer Garda Revolusi Islam Iran alias IRGC saja yang siap menyerang Israel, tapi pasukan Islam yang tergabung dalam milisi bersenjata binaan Iran juga tak kalah siapnya. Di timur laut ada milisi Syiah di Suriah, di utara ada Hizbullah, dari selatan ada Hamas dan Jihad Islam, kata Bennett. Bennett merasa tidak percaya dengan kenyataan itu. Selain sudah terkepung, Iran juga disebut telah berhasil mengembangkan program nuklir sangat pesat. Iran berada dalam kondisi paling maju dalam program nuklirnya dengan mesin pengayaannya yang lebih canggih dan lebih luas dari sebelumnya, ujar Bennett. Tak banyak yang bisa diperbuat Israel saat di dalam kondisi terkepung. Bennett hanya berharap dunia tidak tutup mata dengan program nuklir Iran. Kami berada pada titik penting dalam perjuangan yang sedang berlangsung ini. Kami berharap dunia tidak akan berkedip, tetapi meskipun demikian kami tidak berniat untuk berkedip. Kita sedang menghadapi masa yang kompleks. Mungkin juga ada ketidaksepakatan dengan yang baik di masyarakat kita. Ini tidak akan menjadi yang pertama kalinya, kata dia. Perlu diketahui saat ini memang cuma Iran yang memiliki kekuatan, kemampuan dan nyali yang besar untuk menghancurkan Israel. Karena negara-negara Timur Tengah dan Persia yang pernah turut memerangi Israel dalam Perang Arab saat ini dalam situasi tak menguntungkan. Ada yang sudah hancur karena perang dan ada juga yang diam-diam telah bersekutu dengan Israel dan Amerika.